Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Eko Oktania, mahasiswi semester 5 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Untuk video kali ini, saya akan bahas mengenai apa itu komunikasi massa dan sejarah efek komunikasi massa. Langsung saja kita masuk materi pertama, apa itu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media, baik cetak, elektronik, maupun online. Media-media tersebut sangat berguna dalam proses komunikasi antara pihak komunikator dengan pihak komunikan. Komunikasi massa memiliki beberapa proses, yaitu suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator menggunakan teknologi media massa secara profesional guna menyebarluaskan pesannya yang melampaui jarak untuk mempengaruhi halayak dalam jumlah yang banyak. Pada proses komunikasi hanya berupa pemberitahuan dan mendengarkan. Namun, dalam proses komunikasi harus mengandung pembagian ide, pemikiran, fakta, atau pendapat dari satu orang ke orang lain. Proses komunikasi tidak terlepas dari hakikat komunikasi. Lanjut, sejarah efek komunikasi massa. Sejarah penelitian efek komunikasi massa. Pada malam tanggal 30 Oktober 1938, ribuan orang Amerika panik karena siaran radio yang menggambarkan serangan makhluk Mars yang mengancam seluruh peradaban manusia. Sebuah pemancar radio yang menyiarkan sandiwara Orson Welles. Sandiwara ini begitu hidup sehingga orang menduga bahwa yang terjadi adalah laporan pandangan mata. Peristiwa itu menarik beberapa orang peneliti sosial, yang merupakan suatu peristiwa langka yang telah terjadi. Peristiwa itu juga menarik karena menggambarkan kekerasan media massa dalam mempengaruhi halayaknya. Di Jerman, orang melihat bagaimana sebuah bangsa yang beradab diseret pada kegilaan media massa yang mengerikan. Di Jerman, Nazi menggunakan media massa secara maksimal. Media massa dikontrol dengan ketat oleh Kementerian Propaganda. Menulis atau berbicara yang bertentangan oleh penguasa Nazi yang membawa orang-orang pada kamp-kamp konsentrasi. Oposisi dibungkam, hanya informasi yang dirancang oleh penguasa yang boleh disebarkan. Radio diperbanyak untuk menambah efektivitas mesin propaganda. Di samping Hitler, Mussolini di Italia juga memanfaatkan media massa untuk kepentingan fasisme. Sebelumnya, di Rusia, Lenin berhasil merebut kekuasaan yang menggunakan media massa pula. Menurut Noelle Neumann, penelitian efek media massa selama 40 tahun mengungkapkan bahwa kenyataan bahwa efek media massa tidak perlu diperhatikan. Efeknya tidak begitu berarti. Sampai pada tahun 1940, pada pasca Perang Dunia Pertama, ketakutan terhadap propaganda telah mendramatisasikan efek media massa. Harold Laswell membuat disertasinya tentang teknik-teknik propaganda pada Perang Dunia Pertama. The Institute for Propaganda Analysis menganalisa teknik-teknik propaganda yang dipergunakan dalam pendeta radio Father Coughlin. Pada saat yang sama, behaviorisme dan juga psikologi linguistik sedang populer di kalangan ilmuwan. Dalam hubungannya dengan media massa, keduanya melahirkan apa yang disebut oleh Melvin Develer sebagai Instinctive SR Theory. Pada tahun 1940-an, Charles L. Hoagland melakukan beberapa penelitian eksperimental untuk menguji efek film terhadap tentara. Ia dan kawan-kawannya menemukan bahwa film hanya efektif untuk menyebarkan informasi, tetapi tidak dalam merubah sikap. Mereka menemukan bahwa persepsi selektif mengurangi efektivitas pesan. Serangan terbesar pada model peluru adalah penelitian Paul Lazarsfeld dan kawan-kawannya di Columbia University pada pemilu 1940-an. Mereka ingin mengetahui pengaruh media massa dalam kampanye pemilu pada perilaku memilih. Daerah sampel yang dipilih adalah Erie County di New York. Karena itu, penelitian mereka lazim dikenal dengan sebutan Erie County Study. Secara singkat, kita telah melacak perkembangan penelitian efek komunikasi dari periode Perang Dunia Pertama sampai sekarang. Suatu pesiar dalam kapsul waktu yang telah berlangsung kira-kira hampir setengah abad. Setengah abad memang tidak berarti apa-apa dalam sejarah peradaban manusia. Namun pada 50 tahun terakhir dalam dunia
komunikasi, terjadi kemajuan komunikasi yang lebih cepat daripada apa yang telah terjadi puluhan ribuan tahun sebelumnya. Mungkin orang memandang pesimistis pada kebebasan manusia pada abad teknologi elektronik yang akan mendatang. Tetapi, manusia bukanlah robot yang pasif yang dikontrol oleh lingkungan. Setiap manusia mempunyai cara menghadapi lingkungan secara fenomenologis. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai komunikasi massa dan sejarah efek komunikasi massa. Saya Eko Tania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.